حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kaum muslimat, para hadirat keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya yang berbahagia. Pertama-tama kita aturkan segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menjadikan kita saat ini bisa sareng-sareng bersama-sama. Allah yang memberikan nikmat untuk kita sehingga kita bisa bermajelis di akhir tahun 1446. Bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Bulan yang penuh nikmat karena ibadah haji baru saja diselenggarakan. Bulan yang penuh nikmat karena ibadah kurban baru saja dilaksanakan. Maka marilah banyak-banyak untuk kita memohon kehadirat Allah. Apa yang sudah mudah-mudahan menjadi jariah, apa yang belum agar bisa kesampaian. Dan harapan kita, harapan besar kita, mudah-mudahan yang berhaji bisa lagi, yang belum segera dipanggil oleh Allah, dan yang berkorban diberikan pahala yang banyak, serta yang belum diberikan kelapangan. Dan semuanya kita yang terlibat mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak akhirat kelak bakal masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Kita bersolawat untuk Nabi alaihi salatu wa afdalu taslim wa salawatullahi wassalamu alaihi, sebaik-baik manusia yang telah mengajarkan kepada kita kebenaran dengan kasih sayang yang penuh dengan rahmat dicurahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai sosok panutan, sebagai tauladan sekaligus imam, sebagai manusia yang nomor satu mengisi hati para pengikutnya, yaitu kita makhluk akhir zaman. Maka sallallahu alaihi wasallam wa salawatullahi wassalamu alaihi wa afdalus salati wa taslim, kita kirimkan salawat dan salam, kita mohonkan kehadirat Allah teruntuk Nabi kita tercinta. Mudah-mudahan beliau sekeluarga dan para sahabat dilimpahkan kebaikan yang banyak, dan kita sebagai pengikut pengagum beliau mudah-mudahan kelak dipertemukan fil jannah di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Ibu yang kami hormati, melanjutkan rutinan kita bahasan tentang mi'at mukhalafat allati taqau fil katsir minan nisa, 100 dosa yang biasa terjadi bagi kalangan wanita. Bersama-sama kita sudah ngaji tentang pakaian dan perhiasan, kemudian jenazah dan hal-hal yang terkait, dan yang terakhir atau yang akan kita kaji seputar harta. Perlu kita ingat, harta itu bagian daripada nikmat, tapi sejatinya juga amanah. Sehingga berapapun harta kita, ini bukanlah sebuah kebanggaan, tapi harus menjadi kesyukuran dan ibroh. Orang yang diberikan oleh Allah harta lebih, nanti sanggane nggak abot, dunyane kata ora kaji ndak pantas. Betul nih. Hartanya banyak tidak kurban juga tidak
pantas. Maka harta yang banyak yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita, kita gunakan sesuai dengan pos-posnya. Ada panggilan agama, kita terjun. Ada sesuatu yang butuh untuk kita berikan uluran, mari kita tutup dengan uluran tangan kita, dan seterusnya. Karena harta ini kelak akan dipertanggungjawabkan dari kiamat. Maka itu orang yang berharta termasuk orang yang pertama akan dipanggil oleh Allah untuk diminta pertanggungan jawab dari kiamat. Sehingga sing sugih-sugih niku nggih mengke hisabe, kalau dia sesuai dengan prosedurnya hisapnya akan lancar, tapi kalau tidak hisapnya semakin berat. Ya. Maka itu harta yang diberikan oleh Allah berapapun wajib kita syukuri dan mari kita maknai sebagai sebuah amanah. Kita pun juga demikian, yang diberikan oleh Allah harta pas-pasan dan seringkali kita merasa kurang. Tidak boleh untuk banyak sambat sampai nanti akhirnya kufur nikmat. Mungkin duit kita tidak megang ibu, tapi sehat awak niku juga nikmat. Ya. Mungkin harta atau aset tidak di mana-mana, tapi keluarga yang bahagia dengan anak turun yang solih-solihah menjadi penyejuk pandangan mata. Ini juga nikmat. Ini perlu untuk kita sadari dengan sesadar-sadarnya. Maka harta ini adalah fitnah. Jangan sampai kita mengejar harta kemudian agama kita gunakan untuk mencarinya, atau kita mengejar harta sampai kemudian hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita tabrak, atau kita mencari harta dengan menghalalkan segala cara. Niki salah. Ya. Oleh karena itu kita terus berdoa kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Nabi di waktu pagi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, kita mohon kepada Allah agar Allah pertama kali memberikan petunjuk bagi kita. Orang kalau ditunjuki dengan agama, insya Allah orangnya benar. Berikutnya kita mohon ketakwaan kepada Allah. Orang yang bertakwa ini hati-hati. Dan yang ketiga kita mohon kehormatan kepada Allah. Orang yang terhormat itu orang yang betul-betul akan selamat. Dan yang terakhir kita mohon kecukupan. Kecukupan ini sesuatu yang mahal. Tidak bisa diukur dengan jumlah, tidak pula bisa diukur dengan hitungan. Oleh karena itu jangan sampai kita nepakni orang lain sebagaimana kita, atau sebaliknya kita belajar untuk hidup di saat ada kita terus bersyukur dan berbagi lebih, di saat kurang kita pun masih tetap bersyukur dan sedikit-sedikit kita imbangi dengan berbagi. Allahumma ja'alna minal muttaqina aina ma kunna. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhokan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa dimanapun dan bagaimanapun kita. Allahumma amin. Kembali ke buku. Nggak ada laptop ngajinya ini ya. Tapi di layar ada gambarnya ibu. Oh nggih. Nggih. Jenengan bersyukur. Ini termasuk sumbangsi umat digunakan untuk umat dalam rangka kebaikan dan kebenaran. Ini insya Allah menjadi jariah. Jarang-jarang lu ngaji ada bisa tampil seperti ini. Ya. Sudah tidak usah dipoto. Ya. Silahkan dilihat halaman 155 ibu. Ke 63 halaman 155. Sampun semuanya. Yang belum melihat di sampingnya. Yang ke-63, penyimpangan dalam harta, yaitu mencari dunia dengan agama. Din, tulisannya dien, itu artinya adalah agama. Ya, mencari dunia dengan agama. Kata ulama, sungguh salah satu kehinaan yang besar jika seorang muslimah menjadikan agama sebagai tunggangan untuk meraih dunia. Padahal agama itu digunakan untuk mencari ridha Allah. Agama itu digunakan untuk meraih akhirat. Adapun dunia ada hal-hal yang dibolehkan, tapi tapi jangan agama dijadikan sebagai komoditi.
Akhirnya dia hinakan agamanya untuk sekedar mendapatkan satu teguk nikmat dunia yang hina. Dia tempuh jalan agama bukan untuk mendapat ridha Allah, tetapi sekedar untuk memenuhi hajat dan mendapatkan harta dunia yang fana serta kemewahan yang masih dalam tanda kutip, yang semuanya itu adalah fata morgana. Semuanya bakal binasa. Kita ini diingatkan oleh Allah di banyak sekali ayat. Kita juga diberikan oleh orang tua kita dulu wejangan-wejangan. Ya. Orang yang mengejar dunia itu ibaratnya sedang makan kuaci. Keselenggih warke mboten. Walaupun saya juga seneng kuaci. Ya. Oleh karena itu dunia yang memang menjadikan orang barai tuman. Itu kalau dirasakan ya sudah habis, nanti akan ganti. Dan sifat ingin tahu serta ketaman manusia itu kalau menguasai nafsu bahaya. Nanti iman ini bisa berpengaruh. Sekarang kalau kita pikir-pikir lah, buat apa sih? Rawon ya sudah pernah makan. Soto ya sudah ngerasak nih. Mobil yang nggih numpak. Hotel nggih tahu nginep. Duit tahu nyekel. Apa malih? Munggah swarga tok sing dereng dhewe niki lho. Iya. Jadi kita ini yang begitu-begitu sudah bukan masanya lagi untuk terlalu ambisi. Oleh karena itu dunia itu biarkan saja. Allah memberi, kita nikmati. Allah menahan, mari untuk kita tetap bersabar. Karena bisa jadi orang kalau diberikan oleh Allah dari sesuatu yang dia belum mampu, cara Jawa ini mboten kuat nyonggo derajat, ini malah bahaya. Ya. Ini malah bahaya. Seperti kondisi orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama hanya untuk sekedar duniawi semata. Atas pekerjaan yang dilakukan tersebut, seandainya gaji rutinnya tidak dibayarkan, dia berhenti. Itulah orientasi dan tujuannya. Semuanya harus serba diuangkan, ini jangan keliru. Ya. Jadi agama kalau semuanya serba diuangkan ini keliru. Oleh karena itu guru kami dulu berpesan, saking mahalnya agama itu digratiskan. Saking mahalnya agama itu digratiskan. Karek nari jamaah. Kadang sekolah belajar bayar, nggih kabotan nggak bayar ya ora tenanan. Ya repot kan. Ya. Kembali kepada jamaahnya. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadikan yang berbau agama ini sebagai nahkoda untuk mencari atau meraup dunia semata. Layaknya orang yang ikut perlombaan apal Quran, apal hadis hanya sekedar mendapatkan hadiah. Ini belum tepat. Oleh karena itu sebagai stimulus putra-putri kita dapat apresiasi dan yang lainnya, itu hanya sekedar saja. Sambil nanti dia menuju pada dewasa, niat itu terus diperbaiki dan ditingkatkan. Ibaratnya kula jenengan ngaji ini angsal napa is ganjaran, damel sangune mati. Ya. Maka bapak saya dulu ngajari, awak mulai dodol wedhus trege urip, lek ngaji wis gen sangu mati. Ini yang saya ingat sampai sekarang. Ya. Ini yang saya ingat sampai dengan detik-detik ini. Walaupun kadang ngaji saya libur nih dodol wedhus. Ya. Hilang mudah saya kapan hari ya. Walaupun kadang saya liburkan kalau pas repot, tapi ya tidak tiap hari. Ya. Jadi mari kita pahami bahwasanya agama ini bukanlah komoditi. Ya. Agama ini bukanlah kemudian menjadi tambel butuh. Itu tidak. Demikian pula orang yang mengerjakan sholat atau sedekah di hadapan manusia agar sekedar mendapatkan pujian, sanjungan, kepercayaan, apresiasi. Ini tidak benar. Wudu cek ketok khusyuk, sembayang cek ketok alim. Kelihatannya itu loh. Itu dia punya tendensi dan kelihatannya itu loh. Dia punya ambisi yang bukanlah ridho Allah. Ya. Sehingga tercapailah apa yang diinginkan. Seperti cek ketok alim dapat jodoh. Ternyata bareng ngerti walah tibae tidak sesuai dengan ekspektasi. Biyen ketoke soleh, biyen ketoke solihah, ketoke nangis tibae bar putus. Bar putus salat ndonga nangis ya. Dikiranya itu memang orang khusyuk. Ya, ternyata.
atau mendapatkan pekerjaan sekedar untuk itu saja, dan sebagainya yang berkaitan dengan kemaslahatan duniawi saja. Oleh karena itu, yang seperti ini perlu dirubah. Setiap orang pasti akan mengalami fase niku, betul tidak Ibu? Kita ini dalam taraf belajar karena kita ini adalah santri atau pembelajar, tapi ini perlu untuk kita rubah ke arah yang lebih baik. Semuanya kita pernah mengalami, kulo nggih ngalami, bahkan mungkin lebih terakhir timbang jenengan, karena dari senioritas saya banyak kalahnya. Ya. Jadi perlu untuk kita rubah. Allah mengingatkan. Jenengan bersani. Ustazah silakan dibuka. Ibu juga semuanya silakan dibuka. Surat Hud surat ke-11 nggih. Betul nggih? Ayat nomor 15 dan 16. Surat Hud ayat nomor 15 dan 16. Saya tambahi. Jangan tambah di buku halaman 156 strip 116 agar jangkep. Mohon maaf, ayat 16. 15 strip 16. Langsung artinya, Ustaz. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Okay. Dua ayat Allah mengingatkan kita, umatnya Nabi Muhammad, agar pahalane mboten dan pundi-pundi, agar semakin beranak pinak damel sangu munggah swarga. Kita diingatkan untuk menjadi hamba yang betul-betul tulus dan ikhlas. Makanya dulu pernah saya sampaikan di bulan lalu, bulan Dzulqa'dah niku kersane hajine mabrur harus ikhlas. Makanya Nabi mewanti-wanti dari Madinah ke Mekah untuk haji, bahkan pulang lagi. Dalam hadis Imam Bukhari, man hajjalillah, siapa saja yang haji karena Allah. Karena muatan ibadah yang publik bisa dilihat oleh banyak orang itu banyak sekali perang batin. Betul tidak Ibu? Makanya man hajjalillah, siapa yang haji benar-benar karena Allah. Walam yarfuth walam yafsuk rajaka yaumi waladatu ummuh, dia tidak melakukan hal berbau seksualitas, tidak pula nyambi berbuat dosa-dosa, kembali ke tanah airnya sebagaimana baru lahir. Ini pentingnya ikhlas. Harus kita terus menjaga niat, termasuk dalam seluruh lini kehidupan ibadah kita. Bahkan kula jenengan Islam niku lho damel napa? Nggih lillahi rabbil alamin. Ya, lillahi rabbil alamin. Ayat 15. Ibu silakan disimak. Allah Subhanahu wa taala dawuh, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sampun disimak. Man kana barang siapa yuridul hayatad dunya, yang hanya pengin dunia saja, wa zinataha, dan segala pernak-pernik atau perhiasannya. Pokoknya obsesinya itu pure dunia saja. Nuwafi ilaihim, kami berikan pada mereka amalahum, dari amalnya fiha di dunia itu, wahum, dan mereka fiha di dunia itu layu bekhosun, tidak akan dirugikan. Pengen terkenal dapat, pengen dunia dapat, pengen nama baik dapat, pengen viral dapat, dan yang lain banyak. Maka keinginan itu seiring berjalannya waktu dan semakin kita menjadi orang yang mudah-mudahan semakin dewasa dan bijak, Allah damel nopo gitu. Ya. Nanti kalau kita diparani oleh malaikat pencabut nyawa, kita akan terasa. Ya. Karena kematian itu tidak pandang bulu. Termasuk bulan ini ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang kita kenal. Termasuk setuni kombai bojo kula. Ya. Allahumma gfir lahu. Sorenya jamaah kami, putranya salah satu yai di Sidoarjo, perempuan, masih usianya setengah orang. Allahumma gfir laha, dan seterusnya.
Dan ini tidak ada yang tahu. Nanti di saat titik nadir kita hidup, di saat raga tidak mampu, ajal itu datang, malaikat sudah unyuk-unyuk mau membawa kita. Hanya yang kepada Allah itu yang akan bermanfaat. Hanya yang kepada Allah Subhanahu wa taala itu sing saged damel gondelan. Yang tidak itu semuanya muspro. Maka itu Allah mengingatkan, siapa yang pengen dunia dengan pernak-perniknya kami beri di dunia, tidak kami rugikan. Ayat 16-nya jenengan simak Ibu. Allah berfirman, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang banyak laisa lahum yang tidak punya bagian bagi mereka fil akhirah di akhirat. Jatai pun telas damel dunya nito. Jatahnya ini sudah habis, tidak punya apa-apa. Maka ilanar kecuali hanya neraka, di akhirat tinggal nanti mendapatkan balasan yang buruk. Wahabito, maka rusak masona'u yang dikerjakan via di dunia, wabatilun dan lenyap makanu yang oleh mereka yakmalun diamalkan di dunia. Habis, karena semuanya serba tendensius, orientasinya orientasi yang salah. Maka itu kita mohon kepada Allah agar dijadikan sebagai hamba yang ikhlas, hamba yang menginginkan pembalasan hanya dari sisinya. Adapun di dunia itu kadang diberikan, tapi ini bukanlah maksud dan tujuan kita. Ya. Bukanlah maksud dan tujuan kita. Kenapa ada ayat ini? Allah mengingatkan kita. Dan bagaimana korelasi ayat ini? Ada asbabun nuzul, Ibu. Kemudian disampaikan oleh Abu Hurairah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ditambahkan dalam riwayatnya Imam Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Muslim ditambahkan oleh Imam Ibnu Majah. Disampaikan, ya, disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan ini ketika menyampaikan beliau menghadap Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi yang memangku jabatan sebagai khalifah dari Madinah ke negeri Syam. Didatangilah Muawiyah bin Abi Sufyan yang memangku kepentingan orang banyak. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya benar-benar mendengar Nabi dengan telinga saya sendiri, beliau dawuh bersabda. Sabda Nabi begini, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi, sejatinya orang yang mula-mula akan diadili pada hari kiamat nanti, yaitu rajulun ustushhida, orang yang dulu golongan orang mati syahid. Kelihatannya dia mati pas jihad, ketoke pas mati berjuang. Maka fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Orang ini dipanggil, dihadirkan, diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Allah nikmat-nikmatnya, diingat dan diakui oleh yang bersangkutan. Begini, begitu, begini, begitu, dan yang lain sebagainya. Qala, Allah bertanya, fama amil tafiha, kau gunakan untuk apa nikmatku itu? Orang itu menjawab, qataltu fika hatta ustuhitu, ya Allah, aku berjihad dan terus berjuang berperang dalam agama ini sampai aku syahid. Kulo niki jihad sampai syahid ya Allah, memang sampai mati. Namun Allah yang maha tahu mengungkap apa yang terjadi. Disampaikan oleh Nabi dalam hadis, dilanjutkan oleh Abu Hurairah, kadzabta, engkau dusta. Kau sampaikan aku berjihad berjuang karenamu sampai aku syahid, engkau dusta. Walakinna ka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila. Tapi motivasimu untuk berjihad, tujuan dan niatmu untuk berjihad
agar dikatakan sebagai pahlawan, agar dikatakan sebagai pahlawan, dan sudah aku dapatkan. Amalan sekelas jihad salah niat niki nggih fatal. Maka itu orang berjihad niatnya lurus, caranya benar, sehingga jihad ini menjadi jihad yang ibadah. Kalau tidak nanti carut marut bisa didiskreditkan oleh orang lain, bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat, ngaji, ngaos, majlisan seperti ini bagian daripada jihad, yaitu raf'ul jahli an nafsih, kita kurangi dan kita minimalisir ketidaktahuan pada diri kita. Sepakat Ibu ya? Ngantuk nomboten. Jenengan minum coba, kok wedi ya saya ceritanya. Saya minum. Kuwi ini ya. Saya mati. Bismillah. Jenengan niku nggih ngaji, nggih santai tapi nggih serius. Jangan wedi. Ya kita memang ada di sini kuatir gitu. Tapi saking wedine lali malah bahaya nanti ya. Monggo. Santai begitu loh. Kira ngipiti sate kurban. Ngipiti 10 loro dijajal. Tekor terus 10 kali ngipit 20 tusuk ya. Dijak kancane, ayo toh Mbak, aku warak padahal ngintek ukeh. Ada begitu itu panitia ya. Ada mboten? Nah, kita lanjutkan ya. Itu menandakan kita ini sehat, alhamdulillah. Cek gelem sate ya. Saya lanjutkan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya finar. Selanjutnya daunnya Nabi, kata Abu Hurairah, orang tersebut atas perintah Allah diseret oleh malaikat dengan wajah di bawah, kemudian dilempar, dimasukkan, dicemplungkan ke dalam neraka. Berarti nggih wajahnya memet. Jelas ini. Ya, wajah yang digunakan dulu sebagai sebuah kenikmatan atau anugerah yang besar, karena salah tujuan dalam ibadah dia menghamba dengan mengotori hatinya, terkena jebakan setan, dia menjadi orang yang tidak ikhlas, dia menjadi orang yang riak dan yang lain sebagainya, akhirnya wajah ini rusak, dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, jadi yang pertama orang jihad salah niat, fatal. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang akan diadili berikutnya adalah golongan orang yang belajar ilmu, belajar agama, juga mengajarkannya. Dia belajar Quran juga mengajarkannya. Nanti jangan-jangan moro-moro mutung, wis ora usah jihad, ora usah belajar, ora usah ngaji, ora usah maca Quran. Tidak. Malah ini kita juga akan disalahkan ya. Oleh karena itu pentingnya niat itu kita belajar untuk menata hati sambil melakukan, bukan gak sido ngelakoni timbang enggak, sambil ngelampai untuk kita belajar. Sebagaimana kurban itu kadang sedikit ada muatan apa, haji pun demikian. Maka setelah perbuatan itu usai, tetap kita jaga kondisivitas hati kita ini agar batin itu suci ya. Oleh omong-omong aku tak orang ngono wedi riak, ya malah iso riak. Malah sorry riak nanti. Selanjutnya, rombongan kedua yang diadili oleh Allah, orang yang belajar agama dan mengajarkan, juga belajar membaca dan mengajar Quran. Maka orang ini disampaikan oleh Nabi, fautiya bihi farrafahu ni'amahu farrafaha. Dihadirkan ke hadapan Allah, ditunjukkan nikmat-nikmatnya yang banyak, kemudian dikenali, diakui oleh orang tersebut nikmat Allah ya. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, untuk apa nikmatku itu? Orang itu menjawab, ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, kula nyantri, kula belajar, kula ngaji, kula ngajar, kula maos Qur'an itu kranten panjenengan. Ini kata orang tersebut. Allah mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Selanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Allah menyampaikan kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun wa qara'tal Qur'an yuqala huwa qari'un.
Faqad qila, engkau belajar ilmu dan mengajarkan agar disebut alim, engkau membaca Quran agar sekedar disebut qori, dan sudah kau dapati gelaran itu. Terus tiang ngaji, tiang nyantri gunane dados alim-aliman, ngalah-ngalah nih, debat-debat nih, nyalah-nyalah nih, ini juga tidak boleh. Maus-maus Quran ben mungkin minteri kancane nomor siji dan terusnya ini masih juga belum benar. Itu kelasnya kan anak-anak, sehingga ketika kakak adik eker-ekeran, pinter-pinteran, enak-enakan itu memang lumrah, mereka belum belajar, belum dewasa. Nah kita sebagai yang sudah orang ini harus pandai memanage hati kita. Ya. Kita memanage hati kita. Ya. Oleh karena itu jenengan manggil kula Mas, kula nggih seneng, manggil Pak saya seneng, manggil Dik saya juga berkenan. Ya. Manggil Ustad nggih cok kabotan. Ya. Kabotan kadang ustadznya abot sanggani. Ya. Apalagi manggil kiai, abot sekali. Ya. Kiai itu kan lek nggak enek kiai begitu ya. Guyonannya teman-teman saya itu gitu, guyonnya Gus-Gus itu. Ini abot sanggani. Jadi panggilan apapun kita ini jangan menonjolkan di diri. Mason jenengan juragan nopo mboten dipanggil gan mboten masalah. Wis haji mboten dipanggil jah mboten masalah. Wis ibu duwe anak kathah mboten dipanggil bu mboten masalah. Panggil mbak lah malah seneng gitu enom. Ya. Biasa saja kita ini ya. Kita ini biasa saja. Ya. Panggil cak ya ndak apa-apa. Ya. Pokok jangan dirubah tengahnya. Ya. Moh lek ngoten kula. Ya. Ya. Kita lanjutkan ya. Pun jangan guyu jenengan ojo miso dong ya. Saya enggak pernah ngajari miso. Selanjutnya dawuhnya Nabi disampaikan oleh Abu Hurairah. Setelah golongan pertama yang diadili adalah mereka-mereka itu, yang kedua juga mereka-mereka yang lain, sekarang yang ketiga. Jadi jihad masuk, ilmu dan Quran juga masuk, sekarang yang ketiga. Ini jenengan masuk kabeh nih rupanya. Ya, masuk dalam arti potensi itu ada. Terus untuk kita luruskan niat. Soalnya lek kula tingali nggih, gelangi gede sembarangi gede mriki. Niki. Ya. Tapi katanya mau hajian kemarin emas itu turun ibu ya. Tapi tidak tahu lagi sekarang ya. Naik lagi ya. Mudah-mudahan mas-masan jenengan barokah. Pun supe jakate. Ya. Yang ketiga disebutkan setelah golongan kedua itu dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana golongan pertama dengan diseret kakinya wajah di bawah. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih. Yang ketiga golongan orang yang diberikan oleh Allah banyak sekali harta benda, yang sugih. Ya. Golongan orang-orang yang seperti itu, punya banyak harta, punya ini dan seterusnya. Maka orang itu disampaikan oleh Nabi, fautiya bi farrafahu ni'amahu farrafaha. Dihadirkan di hadapan Allah, ditunjukkan nikmatnya dan diakui. Qala fama amil tafiha. Allah bertanya, untuk apa nikmatku itu? Untuk apa nikmat dariku padamu itu? Orang itu menjawab, mataraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, mboten enten dalan sing butuhaken bantuan keranten jenengan mesti kula paringi. Ya Allah, tidak ada satupun jalur, celah, jalan apapun yang butuh uluran tangan pasti saya tutup semuanya lillahi ta'ala jenengan ya Allah. Ya. Maka kemudian Allah mengungkap yang sebenarnya, kadzab tanggo dusta, walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila. Tidak demikian niatanmu yang sebenarnya, kau lakukan hanya sekedar ingin dipanggil sebagai dermawan. Ya. Orang yang peduli dan yang lain sebagainya, dan itu sudah kau dapati. Sehingga bersedekah baik, tapi kalau sekedar ingin disebut dermawan, ini kurang. Jihad baik, kalau sekedar ingin disebut pahlawan, ini kurang. Belajar ilmu dan Al-Quran ini baik, kalau sekedar ingin disebut alim dan qori, ini juga kurang. Yang pertama itu tidak masalah, tapi niatnya yang harus diluruskan. Jadi perjuangan ilmu dan kedermawanan harus terus ada. Niatnya yang dirubah untuk diluruskan. Sepakat Ibu? Okay.
Jangan wedi to jenengan. Kula mek maca hadis. Selanjutnya summa umira bi fasuiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Sama dengan dua golongan sebelumnya, orang ini oleh Allah diperintahkan malaikat untuk menyeretnya dengan wajah di bawah kemudian disungkurkan masuk ke dalam neraka. Imam Ibnu Majah menambahkan hadis ketika Abu Hurairah mengaturkan ini, baka Muawiyah tu bukaan syadidan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu nangis ngguguk. Wedi lek piyambake boten ikhlas. Wedi lek piyambake boten lillahi taala. Niku sekelas sahabat Nabi napa malih kula njenengan sing tebih kali Nabi. Seraya membaca dua firman Allah yang baru saja kita terjemah bersama tadi, surat Hud ayat pinten? 15 dan 16. Niki sangu hidup sampai kita meninggal dunia. Kersane dados hamba-hamba yang ikhlas. Baik, kita lanjutkan kitab. Jenengan simak halaman 156, Ibu. Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan riwayat hadis. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah. Nabi berpesan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah." Silakan Ustaz. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang diharapkan dapat melihat wajah Allah azza wa jalla, akan tetapi dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat nanti. Nggih. Kalau ada orang belajar ilmu agama, belajar ayat, belajar hadis, belajar ini, belajar itu dan yang lain sebagainya, dia ini muatannya adalah muatan duniawi, tidak digunakan untuk mencari ridha Allah. Nanti surga niku mboten angsal ambune mawon. Ambune surga mboten angsal. Napa malih jerone swarga. Makanya kita bekali putra-putri kita yang sudah balik, yang sudah mulai berpikir menginjak jenjang pesantren setelah SD atau jenjang lebih tinggi dan lain sebagainya. Mas, Mbak, saman belajar agar jahilnya berkurang, agar nanti bisa paham digunakan untuk ridho Allah, diantaranya untuk mendoakan orang tua dan yang lain sebagainya. Karena kalau kita terlalu membebani dengan ekspektasi dan ekspektasinya itu tidak terjadi atau belum kesampaian, niki iman. Ya, niki iman. Ya. Dulu ada keluarga kami itu di persimpangan. Bapak kula bahasa saya ini orangnya enakan. Keluarga kami itu di persimpangan. Yang satu itu jauh dari agama sehingga kamu nyantri wae dadi opo? Mudin sing tukang dite wong mati ngono tok. Kemudian ada lagi yang agak ambisius. Ya nyantri yo, bendino ben oleh berkat jajan nek diundang. Ada yang seperti itu. Tapi bapak saya nyantai. Wis dadi opo ae sing penting awakmu sekolah nyantri yo. Sehingga saya dulu itu di desa itu nyantri ndak ada yang tahu. Kalau ditanya bapak saya, apa saya Mas Agung dodol bakso gitu saja. Sampai saya pulang sudah gede kemudian menikah. Kalau ditanya dodol bakso gitu. Jawabannya seperti itu. Ya. Sehingga untuk memutus omongan yang ke kanan atau ke kiri tadi. Di satu sisi dadi opo, di sisi yang lain dadi ngono ben ngono. Ya. Maka kita ini tidak bisa berekspektasi. Kita hanya mencari ridho Allah. Dados napa mawon mungkin menenten takdire. Sing penting dilampahi, disyukuri. Jenengan mboten ngira lho lek kula niki riyen cita-citane dadi napa. SMA ini saya ditanya, pengen dadi apa? Saya sudah sering berkhutbah SMA, khutbah Id bareng. Pengen dadi bakul melijo niku tok. Santai saya jual sayur terus engko mulang. Saya begitu terus. Saya ini malah dadi bakul wedhus barang ya. Ketika saya nyantri kuliah di Ampel itu, kemudian guru-guru saya tanya, sudah gede, usia saya sudah 20-an tahun, setelah ini mau kemana jadi apa? Saya malah nggak punya cita-cita. Jawaban saya dadi manten. Coba, dadi apa bareng ini? Insya Allah dadi manten kok saya. Dicekik oleh guru saya. Yang lain pengen jadi rektor, jadi dokter, banyak teman saya mangku pondok, punya kampus dan lain sebagainya. Lungo kaji macam-macam. Saya dadi manten.
Alhamdulillah akhirnya dadi manten anak papa. Pokok kula niki miline banyu kula eloki. Yang penting kita punya ikhtiar. Jadi Nabi berpesan siapa yang belajar ilmu yang harusnya ditujukan ingin melihat wajah Allah, pengen masuk surga, pengen ridhonya Allah dia, tapi dengan itu dialihkan untuk duniawi, tidak mencium baunya surga. Tidak mencium baunya surga. Berikutnya yang terakhir ada riwayat. Ibu saged pirsani. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Ini sahabat Nabi yang nggak ikut perang Tabuk, akhirnya sampai tobat-tobat. Makanya hadis terpanjang di Riyadhus Shalihin itu seputar ini, dan banyak ayat turut di surat atau Banu seputar beliau bertiga. Lah orang munafik dicarakan kali Kanjeng Nabi, ngapura di ngapura, tapi lek niki mboten. Sampai hampir 2 bulan baru turun tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Nabi soleh sebenarnya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengaturkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan, man talabal ilma liujariya bihil ulama au liumariya bihis sufaha au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahullahu nar. Niki silakan Ustaz. Barang siapa mencari ilmu hanya untuk mendebat para ulama atau melecehkan orang-orang bodoh dan untuk menarik perhatian manusia, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nggih. Jadi kalau orang mencari ilmu, belajar Quran, belajar hadis, belajar agama, pertama nyaingi ulama, kedua minteri wong jahil, ketiganya damel sensasi, pengen terkenal, dari situ nanti menjadi sebab kebinasaannya. Allah bakal masukkannya ke dalam neraka. Ya. Nabi mewanti-wanti seperti itu agar seluruh sahabatnya ini ikhlas berkompetensinya ridho Allah. Karena kalau celah ini dibuka, orang akan berkompetensi duniawi, bubrah aturan ini, Bu. Saya itu bubrah. Maka itu pencitraan itu bagian daripada nyuwun sewu ketidakbaikan. Kita tidak perlu pencitraan apa anane, tapi nggih jangan ngelek-ngelek awake dhewe. Ya. Oleh karena itu ulama itu memang serba dilematis antara keutamaan dengan menjaga diri dari ketidakikhlasan itu tipis sekali. Contoh, sholat sunnah di masjid itu kan baik. Itu diimbau untuk umat ini disiplin. Tapi ada ulama yang memang ke masjid lek wis komat. Ben ra dikira alim tenan. Bahkan sekedar sekelas Imam Rabi bin Khuzaim disebutkan oleh Syekh Bauddin Akil dan Abdul Aziz Jalil dalam kitab Ainan Hanumin Akhlaqis Salaf, ceritanya orang-orang salaf terdahulu. Mau Quran ngoten lenten daya langsung dilebetaken. Tok-tok era maca. Kuwatir lek dikira saleh. Kadang enten wong wis dinteni kancane iki lho sik kurang sak rukuk iki lho entenono. Padahal ora tau maca lek ora dijak. Sik talah nyengkakne sak rukuk iki lho kok ora kanten ya. Bahkan ojek online barang sik talah Mas kurang sak rukuk sampean sabar. Akhirnya ge status saya menjemput orang soleh atau solihah, subhanallah. Ya. Dunia ini penuh tipu-tipu, Ibu. Ya. Tapi kita terus berhusnudzon kepada orang lain, jangan gampang menghukumi. Itu tadi untuk nepakne adewe piyambak. Jelas nggih? Nggih. Saya lihat di masjid saya itu jarang imami, dulu saya imamnya ya. Saya sering sembahyang ini oblongan jasa. Kadang masbuk barang. Kadang saya di belakang. Saya juga sering di depan. Saya melumatkan kepada orang-orang saman sergepo, tapi jangan sampai sergep itu kemudian merusak niat. Ya, jangan sampai sergep merusak niat. Walaupun banyak jamaah anyaran sing biyen mboten khusuk, sane khusuk serbanan kandel ten burine imam. Sing kote seribit-seribit ngoten ya banyak. Itu selalu saya apresiasi. Orang itu jangan sampai kemudian begini dan begitu. Tapi untuk diri kita, mari untuk kita belajar lebih ikhlas. Pripun to ikhlas niku? Lek dipuji seneng, lek dilokne geyeting niku wong enggak patek ikhlas. Dipuji dilokne biasa, wong kita ini hanya karena Allah. Ya. Kecuali kalau masalah hukum ini lain pidana begitu. Baik, kita lanjutkan Ibu. Sekarang kita tambahi yang ke-64. Betul nggih? Termasuk
dosa adalah bermuamalah dengan riba. Jadi riba itu ulama sepakat ini hukumnya dilarang. Tapi dalam fikihnya itu luas. Oleh karena itu klasifikasinya itu banyak, dan dalam hal ini kita lihat ancaman-ancaman dari riba agar Allah membentengi kita dari riba. Sehingga kita tidak melakukan karena niatin itu nulung tiang, dan jangan sampai mudah-mudahan kita geblunyuk. Ya, jangan sampai seperti itu. Di antara hal yang disayangkan yang terjadi pada sebagian wanita, mereka memakan harta haram seperti riba, dalam bahasanya bunga dan yang lain sebagainya. Di sela-sela muamalah ribawiyah mereka dengan bank-bank atau koperasi yang sifatnya konvensional niku yang mempraktekkan sistem riba. Jadi ini perlu ditelusuri bagaimana sistemnya, nanti baru ada hukumnya. Ya. Oleh karena itu di Arab itu ada banknya ulama yang memang kaya, yang tidak mengambil untung, itu namanya bank rojeki. Itu satu-satunya bank di dunia yang tidak ada praktek itu kelihatannya. Saya dengar seperti itu. Pemiliknya Syekh Sulaiman Ar-Rojeki, miliarder besar yang menghibahkan hartanya untuk negara dan untuk umat. Sehingga uripe niku nglesetan masjid biasa tok, nggak ngerti lek niku wong sing duwe tanah Arab ibaratnya. Nggih. Memang kalau dilihat dalam kenyataan itu sing sugih nemen niku biasa, kadang sing nggak patek sugih niku nggih. Kula aja ngomong angel jenengan malah nglengkapi ya. Kita ini semuanya kaya, sholat sunnah qobliyah subuh wau sugih insyaallah. Tapi pun diketok-ketok nih ngoten. Sugih abot sanggane ketok sugih enggak kurban, enggak kaji, ini juga berat ya. Sepun anu nggih. Baik, berikutnya. Contoh di antaranya terlibat dalam pembelian alat rumah tangga, kendaraan, tanah dan yang lain sebagainya, mereka jatuh dalam riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang riba pada 2 ayat surat Al-Baqarah ayat 278 dan setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Monggo Ustazah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nggih. Namanya orang itu punya masa lalu, sing sampun, sing dereng hati-hati begitu. Makanya ayat ini Allah menyampaikan orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba jika kamu orang beriman. Sing sampun sudah, biarkan. Selanjutnya, jika kamu tidak meninggalkan, Allah dan Rasul akan memerangimu. Dan jika kamu tobat, ambil intinya saja, pokoknya ambil. Kalian tidak mendolimi, tidak pula didolimi. Oleh karena itu tiang nyili ini ku niate nulung. Tapi kadang sing ditulung wis anulah saling napa nggih? Saling titik edang. Ya, saling titik edang. Ya, saling untuk kita apa ya? Titik edang. Ya. Ya menolong, ya ditolong, ya tahu diri, ya mendoakan, pokoknya hidup yang nyaman, yang damai. Ya. Nah, itu masalahnya nggih, nyeranjak ngaji. Enten jamaah kula ngaji. Pak Ustadz, saya ini mau nyewa uang ke jasa nagih, rupane utangannya oke wong iki. Oleh piro aku jaan, oleh Ustadz sing ngomongi landang nyaur saya gitu kan. Saya guyone gitu. Sama nek ngejak sapa ngejak preman, golek orang duwe dipendungi ojo saya gitu kan. Ya.
Jangan saya gitu kan. Wis biarkan dulu, ditunggu sik saya gitu kan. Soalnya lek nyiligi kemudian jatuh tempo, orang itu belum ada, itu dihitung sebagai orang sedekah. Tapi lek enten wong nyilih niate mboten nyaur niku dihitung nyolong. Dosanya itu seperti itu. Ya, dihitung mencuri. Ya. Ada orang pinjam niatan tidak mau mengembalikan itu dihitung dosa mencuri. Dalam hadis ini ada di kitab Al-Kabair. Kalau ada orang minjemi jatuh tempo masih belum punya yang nyaur dan seterusnya, ini dihitung sedekah. Ya. Dan jenengan dongaaken orang itu berkecukupan agar sakit nyaur. Malah jangan disita-sita nih muga-muga. Barang gak enak ngono dadi melarate pitung turunan. Wah, jangan. Nggih akhirnya enggak disaur tenan. Ya. Betul, Ibu. Ya. Teman-teman saya itu banyak, bisnis banyak begitu. Jenengan juga mengalami. Enten belantik, ada 200 ekor kambing nggak ada duitnya nggak disaur. Ada 10 ekor nggak saur. Ada pembeli nyaure bulan ngarep kurban ke utangi malah. Dan seterusnya. Saya itu kalau diminta nasihat pripun Ustaz ngadepi. Insya Allah barokah enek rezekine sampean jembar sampeyan nenuwun ben wong kuwi ya melok dadi wong sukses. Engko lek sukses lah eling. Ya. Kadang orang itu karena memang kondisi kejepit, walaupun kadang enten sing model wong tuman. Ya. Orang itu misterius. Maka banyak-banyak untuk kita husnuzon. Selanjutnya, boleh jadi, ya ini disebutkan di halaman 157, akan menjadi praktik lain dalam nuansa muamalah tersebut sehingga menjadikannya mendapatkan laknat Allah dan jauh dari rahmatnya. Jadi kalau ini semakin dikembangkan dan ini tidak karu-karuan, ini malah nanti merantak dan ini sangat dikhawatirkan mendapatkan laknat sebagaimana disampaikan oleh para sahabat. Kata Jabir disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, la'ana Rasulullahi akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Monggo Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, yang memberinya makan riba, penulisnya dan saksinya. Lalu beliau bersabda, mereka semua adalah sama. Okay. Jadi yang dilaknati itu yang memberi, penulis, saksi. Ini mendapati dosa. Maka ini kita hindari semua. Sebenarnya dia wajib bertanya tentang setiap muamalat yang ingin dikerjakan. Makanya tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam harta itu bertanya kepada orang alim, ngeten iki bener napa mboten? Minimal diarahkan, keduanya angsal donga ridho, mugi-mugi lancar. Jangan lek bangkrut tok ae lapor, kula niki dan seterusnya ya. Mungkin lek untung enggak lapor wedi ditung zakat. Ya. Misalkan badhe ngadakan sunatan napa-napa orang alim. Ini mari laporan untung kathah. Ngoten niku mboten bantu nggih saru. Ya. Kita tidak perlu khawatir. Kita mudah-mudahan dengan beristighfar kepada Allah dan memohon taujih kepada orang alim itu semuanya lancar karena kita tidak salah langkah. Bila belum ini masih menjadi ujian. Ya. Dan saya yakin jenengan mungkin ada sing dereng balik duite, barangnya dan seterusnya. Jenengan yo santai yo ndonga ngoten. Ya. Jangan terlalu dipikir nemen saged kemelurusan nanti. Ya. Jadi kita nggih santai tapi ndonga. Ya. Dan biasanya perempuan itu peka. Ya. Perempuan itu biasanya peka. Artinya mereka itu kuat. Kadang menilai orang itu dari jauh bisa. Oh ini begini. Karena rata-rata bapak-bapak yang sukses itu saya tanya, bagaimana hubungan dengan istri? Alhamdulillah lancar Ustaz. Ya. Kemudian yang geblunyuk piye hubungannya mbak ibu arek? Biyen mboten ngomong ya kula ya. Betul. Ada orang mau bisnis, katakan peternakan burung. Beli burung murai batu sekian puluh juta. Karena ini diinvestkan kemudian menjadi anak-anak yang bisa dijual bernilai jutaan. Kok iso kaya ngono? Nggih riyen ibu arek sing duwi. Saya ajak itu betul ibunya anak-anak yang memang menawar langsung beli Mas. Terus kula tumbas sing regane wis larang malah mati akhirnya. Ternyata malati wong wedok niki ya. Nah, dongane mandi. Tapi jenengan selalu mensupport. Jadi peran seorang istri itu bagi suaminya mboten kok ngomongi, mboten kok ngatur, tidak, punya nasihat,
punya sedikit kontrol untuk mengingatkan. Pokoknya berperan, jenengan bukan pemimpin, mboten imame, tetap makmume, tapi punya urun rembuk tadi. Ya, punya urun rembuk. Selanjutnya, jika sesuai syariat boleh mengerjakan, namun jika bertentangan harus menjauhi, harus ridha dengan hukum Allah. Kemudian mencari muamalat atau usaha atau kegiatan yang lain. Maka Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik dan memberikan barokah pada apa yang didapat. Niki mesti. Insya Allah Allah memberikan barokah. Walaupun cara nominal mungkin tidak lebih banyak, tapi barokahnya gede. Ya. Abdullah bin Salam menyebutkan, Abdullah bin Salam ini dulu adalah seorang Yahudi. Yahudi ini sering bermuamalat dengan riba. Sehingga ketika Nabi datang ke Madinah, beliau itu adalah sosok yang penasaran. Kata Abdullah bin Salam, dari namanya Muhammad sudah bagus. Ternyata ketika melihat wajah Nabi, menarik, tidak ada tambang kriminal sedikit pun. Ketika tahu dawuhnya Nabi, senang kemudian menjadikannya masuk Islam. Dalam hadis kitab Sunan disebutkan, Nabi rawuh di Madinah kemudian dawuh, ya ayuhan nas, afsus salama bainakum. Wahai manusia, tebarkan salam di antara umat Islam ini. Wa'id amut to'am, ay wa'at imut to'am, tebarkan makanan kepada sesama, nggak harus orang Islam. Wasilul arham, sambung kekerabatan kalian. Wasallu billaili wan nasuniyam, kalau malam bangun banyak orang tidur kalian sholat. Tadkhulunal jannata bisalam, kalian pasti masuk surga selamat. Ya. Abdullah bin Salam tertarik, kemudian masuk Islam. Ini indahnya agama Islam. Kata Abdullah bin Salam, Nabi bersabda, hadis di halaman 158, riwayat dibawakan oleh Imam Tobroni. Inna abwabar riba ithnani wa sab'una huban adnahu kalladhi ya'ti ummahu fil Islam. Monggo Ustaz. Sesungguhnya pintu-pintu riba itu ada 72 macam. Yang paling rendah adalah seperti orang yang menzinai ibunya dalam keadaan beragama Islam. Nggih. Niki dosane. Apa yang dimaksud dengan 72 macam? Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits disebutkan 72 macam dosanya. Ya. Dari situ yang paling rendah seperti orang kumpul dengan ibunya. Ya. Seperti orang yang kumpul dengan ibunya. Naudzubillah min syarri dzalik. Selanjutnya Abdullah bin Hamdalah radhiyallahu an meriwayatkan Rasul berpesan. Disebutkan oleh Imam Tobroni lagi, ditambahkan oleh Imam Daruqutni. Dirhamun riban ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu indallahi min sittin wa thalathina zanyatan. Zanyatan. Silakan. 1 dirham hasil riba yang dimakan seseorang padahal dia tahu, maka dosanya lebih besar di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Nggih. Baik, kita tinggalkan riba. Mudah-mudahan Allah memberkati harta kita. Kita menuju kepada yang ke-65. Yang kita bicarakan pagi hari ini adalah bakhil dalam harta. Bakhil atau pelit dalam harta terhadap yang lain. Ya. Bakhil, pelit, medit, napa malih? Kikir, apalagi Ibu? Cetil, napa malih? Jari arek-arek sepet. Ya. Sepet ini artinya barang sepet itu tidak dikeluarkan tapi dimut begitu. Ya. Anak-anak itu kalau punya juragan jarang ngasih bonus produk sepet juragan ini katanya. Ini bahasanya anak-anak imbongan. Bakhil dalam harta. Jadi sekali lagi harta itu adalah fitnah, nikmat namun juga amanah. Saya pernah ketemu orang Ibu, punya majelis besar begitu, hartawan. Saya selalu ngaji dari orang yang nggak sholat, dari yang sholat saged jamaah. Seneng dengan saya, Pak Ustadz, alhamdulillah arek-arek tujuannya ngaji ngeten iki.
Nggih, saya selalu ngomong kepada anggotanya itu. Kenapa saya itu begini? Padahal saya itu punya segalanya sudah cukup. Iki yo ge awakmu kabeh jane, katanya seperti itu. Ini sebenarnya juga untuk kalian. Jadi adanya rezeki dari sini kok balik ya untuk kalian. Dan itu digunakan untuk nyekolahkan, mondokkan banyak orang saya dengar. Cuma saya nggak ngerti. Katanya seperti itu. Allahumma barik lahu fi rizqih. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Dan kula jenengan sing ngoten nai nggih kathah, hanya saja kita nggak terespons, mudah-mudahan berkah. Baik. Bakhil terhadap harta, salah satu hal yang perlu diwaspadai dan dijauhi oleh wanita adalah penyakit bakhil. Niki ulama sing mutaken, yang ekstrim boten bareng pelit. Pertanyaannya napa enten tiyang ekstrim pelit? Kita butuh bukti, mungkin buktinya pas nyang-nyangan ya. Saya minum dulu, Bu. Buktinya pas nyang-nyangan. Ya, tidak seperti itu, wajar ya. Yang penting jangan kasar kalau ngenyang ini. 10.000 dinyang 3.000 ini kasar. Akhirnya malah dikeknim kayaknya. 10.000 itu ya ditawar 15 atau 17 masih umum. Ya. Jadi salah satu hal yang perlu diwaspadai oleh wanita yaitu bakhil. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan Nabi berpesan, wa ayyudain adwa minal bukhli. Apakah ada penyakit yang lebih berbahaya daripada sifat bakhil? Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Nabi tidak hendak bertanya, tapi Nabi mengajak kita berpikir, gak enek sing luwih bahaya timbang bakhil. Kalau sudah bakhil, kebaikan banyak ketutup. Ya. Kebaikan banyak ketutup. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita. Bakhil adalah penyakit yang biasa menjangkiti sebagian muslimah, sehingga tangannya merasa berat mengeluarkan harta untuk amal kebaikan. Namun jika masalah dunia, baik itu mahal maupun murah, tangannya begitu dermawan. Pun ini baru saya jelaskan lah. Ya. Ya. Yang guyu itu ya. Tapi memang anane nggih ngoten ya. Tapi ya manusiawi, yang penting kita ini untuk kebaikan jalan, untuk anu jalan begitu. Jangan teman-teman. Ya, jangan teman-teman. Tapi memang belanja dan yang lainnya itu kita punya kebutuhan, masuk kata rasanya kaya didik Ibu, betul. Ya. Mudah-mudahan jenengan sabar ya. Dia bakhil terhadap agamanya, padahal itulah yang akan mengangkat derajatnya, menambah amal kebaikannya dan menghapus segala keburukannya. Soalnya sedekah ini berkahi, dosanya di ngapura. Maka itu harta kan dibagi 3 untuk digunakan, ini tidak ada habisnya tapi nggak habis. Untuk akhirat ini yang nggak banyak terpikir niku sejatinya adalah tiket surga. Dan untuk diwariskan ini masih 50-50. Nanti diwarisi orang yang beragama baik, kalau sampai salah guna nggih tidak bisa menjadi jariah. Makanya ada sampai orang menghajikan orang tuanya, mengorbankan orang tuanya. Dalam kutipan fikih ya memang boleh dengan syarat-syarat dan prosedur khusus. Ini luar biasa. Berarti wonge tremboten medhit. Banyak orang seperti itu. Dan ini keinginan kita bersama. Allahumma amin. Tidak ada sedikit pun bagian harta yang disisihkan untuk orang fakir, ya, miskin dan juga sengsara. Fakir, miskin dan juga sengsara. Maka tidak salahnya Ibu, di sakun jenengan ini cepaki 2.000 5.000 berapa? Ya tidak banyak. Kok cetuk arek sing mesakne nyelandungne. Tidak apa-apa seperti itu. Ya, seperti itu tidak apa-apa. Ada orang yang tipenya nggak meminta, tidak mangkal ya banyak. Itu ngesaaken jalan paring. Tidak juga untuk orang muslim yang kelaparan, tidak punya pakaian, gelandangan, yang tertimpa bencana alam maupun kesusahan. Ini tidak ada jatah atau tidak ada porsinya. Pokok mau kelangan.
Begitu pula tidak ada tempat dalam dirinya untuk amal kebaikan dan kegiatan-kegiatan sosial. Insya Allah yang seperti ini muslimah itu jarang, walaupun ya ada. Insya Allah kita ini tidak ada yang seperti itu. Allahumma amin. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, beliau berkata, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Abi Dunya. Imam Ibnu Abi Dunya. Ada seorang terbunuh pada zaman Rasul dalam keadaan syahid. Lantas seorang perempuan menangisinya seraya berkata, "Duhai syahid." Maka Nabi bersabda, "Dari mana engkau tahu dia mati syahid? Boleh jadi dia dulu pernah mengatakan sesuatu yang tidak manfaat atau bakhil untuk mengeluarkan harta yang tidak akan berkurang karena diinfakkan." Jadi jangan buru-buru menghukumi. Ini pesannya Nabi agar kita tidak bermudahan. Dan Nabi menyangkut pautkan tentang syahid dengan sedekah. Walaupun syahid tapi lek wonge pewelit niki nggih tasik diragukan. Kurban hartae angel apa malih kurban nyawa. Jojo syahide kepepet. Indikasinya ke sana. Ya. Ulama itu ada yang nyeletuk, bukan saya nyinggung ya. Tirasi ulama, kenapa kok biasanya kurban ki jantan? Jadi ini, wong wedok mau kalah kok dikurbani. Guyonannya mereka seperti itu. Jadi jumhur ulama itu berpendapat afdolnya jantan. Walaupun ada ulama menguatkan betina, tapi memang digunakannya jantan itu untuk menjaga kesinambungan betina itu. Saya pernah beleh niku kambing ada anaknya 3, misalkan. Wong arek tak tekoni iki jelas majer, majur lemu Ustaz majer ya wis engko dibeleh nang omah. Saya beleh berapa gitu. Ternyata ada anaknya mbrebes kula. Misalkan jaremu mau nganu tak telepon lah kayak anu dan seterusnya. Walaupun berkorban dengan betina niku nggih sah. Tapi jangan dalam keadaan bunting kalau bisa ya. Pun kurbane pun buyar jenengan sik gembrendenge. Tapi saya yakin di rumah masih ada sebagian daging yang masih. Ya. Berikutnya kita lihat lagi. Halaman 160 Ibu panjenengan simak. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah putra Sayyidina Umar menyampaikan, Rasul berpesan, "Salahu awwali hadhil ummati bizzihadati wal yakin wa halaku akhiriha bil bukhli wal amal." Hadis riwayat Imam Tabrani. Monggo Ustaz. Baiknya para pendahulu umat ini adalah karena sikap zuhud dan yakin. Sedangkan kehancuran para generasi belakangannya adalah karena sifat bakhil dan banyak angan-angan. Nggih. Jadi pendahulu umat dulu itu soleh karena mereka memiliki sifat zuhud dan yakin. Zuhudnya ini luar biasa, tidak jauh-jauh Kanjeng Nabi sendiri. Kanjeng Nabi itu sekiranya mohon kepada Allah apapun Allah mengabulkan. Ya Allah jenengan rubah gunung Uhud dados tambang emas. Jadi. Ya Allah kula pengen mulia, tilem paling penak, griyane paling magrong-magrong. Jadi, tapi bukan itu. Nabi maklumatkan kepada umat, hidup itu adalah anugerah. Tapi anugerah itu memang relatif, harus sikap yang menjadi sebuah pilihan yang harus ditentukan dengan ketakwaan. Ya. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hidupnya itu sangat-sangat sederhana. Aisyah itu sampai berkomentar, semenjak hijrah dereng nate kenyang berturut-turut. Mungkin jenengan kata sing boten kuat dalam rumah tangga Nabi sekiranya begitu. Berat hidup dengan Nabi. Ya, berat hidup dengan Nabi. Pas perang Ahzab laib-laib nih kok. Banyak momentum nggih sering laib. Bahkan ada yang sahabat luar biasa jamu tamu dalam keadaan tidak punya apa-apa kecuali untuk tamunya. Sampai muncul ayat-ayat suci Al-Quran dan seterusnya. Ini menunjukkan hidup mereka ini betul-betul zuhud. Ya. Yang ada digunakan untuk wasilah akhirat, yang tidak ada dia tidak ngerayah. Yang tidak ada dia tidak ngerayah.
Maka itu Ali bin Abi Thalib ini dikatakan oleh ulama tazkiyatun nufus azhadun nas ba'dal anbiya, tiang sing paling zuhud ba'da para nabi. Nabi itu punya mantu sugih nggih enten Utsman bin Affan, mantu sing mboten nggadah nggih enten Ali bin Abi Thalib. Relatif hidup ini. Ya, hidup ini relatif. Sehingga kita ini tentang harta tidak bakhil, bisa zuhud, kalau ada disyukuri sesuai dengan posnya, kalau tidak ada mari kita kuat sabar dan kathah ndonga. Karena kalau dipikir-pikir kita ini ingatnya kepada Allah, pas duwe kalih mboten, pas wareg kalih luwe, seringnya pas mboten gadah kalih pas rodok luwe. Betul tidak Ibu? Maka itulah ajaran syariat puasa, tenapa kok nahan luwe barang. Kersane adewe niki eling kalih Allah terus. Wong wareg kadang paling pikirane istirahat. Tapi wong luwe, ya Allah, ya rezeki, ya ridho, ya kebaikan, ya pokok sholat mugi-mugi nggih saged masa luwe dan yang sebagainya. Pikirannya apik terus. Ya, pikirannya begitu. Selanjutnya, walaku akhiriha bil bukhli wal amal, sedangkan sebab kehancurannya umat nanti itu karena bakhil dan banyak angan. Bakhil ini mengancam solidaritas umat, sehingga yang harusnya zakat tidak mau, sedekah tidak ditunaikan. Padahal dari situ rohnya Islam ini kembali tegak dan jaya, sehingga orang itu tidak akan ada kesenjangan sosial, hidupnya akan terus rukun. Sing gadah loman, sing boten gadah nggih seneng rumangsa didulur kalih diwongne. Kurban gak kurban nggih terlibat panitia dan yang lain sebagainya. Maka itu bakhil ini diperangi oleh Islam. Bakhil ini diperangi oleh Islam. Saya ini tidak pernah melamar pekerjaan Ibu. Tapi ketika ditanya oleh murid-murid saya, mengki lek kula diwawancara nyuwun gaji pinten pripun? Wah iki lek tak gecor aku engko diterima apa ora saya gitu kan. Dekengmu kuat apa ora saya gitu. Ya lek aku ngene lho carane Mas. Agama nglarang ngemis-ngemis. Tapi yang ngeluarang pelit begitu loh ya. Jadi kan di persimpangan itu. Agama itu melarang meminta-minta. Agama ini juga melarang pelit, saya gitu kan. Nah terus pripun? Is balik karepe sampean, saya gitu kan. Kalau ada yang diisi ya diisi berapa ya. Yang penting kita ini sesuai dengan kemampuan atau kompetensi kita. Lek penggayane enteng, kemudian mek ngene njaluke gede wangel, saya gitu kan. Warisan ae engko gari-gari. Tapi lah anu dan seterusnya. Oh iya Pak Ustaz. Dari situ saya maknakan kita ini berusaha itu ya sesuai lah. Wal amal dan banyak angan-angan. Apa yang dimaksud dengan banyak angan-angan di sini? Para ulama memberikan tafsir. Pertama, buruk ndak mau tobat. Yang kedua, pelit ndak mau berubah, itu termasuk angan-angan. Makanya amal angan-angan itu membinasakan Ibu sekalian. Karena orang yang hanya berangan-angan itu nanti akan silau dan dia terbuai oleh angan-angannya. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi yang jenengan kenal kitab Ad-Da' wa Dawa itu, min asbabi su'il khotimah at-taswifu bitaubat. Termasuk di antara sebab su'ul khotimah, akhir yang buruk, itu adalah nunda tobat karena berangan-angan. Allah ngene paling kok sik suwi, Allah ngene paling nggih di ngapura dan seterusnya. Tidak menjalankan apa yang seharusnya dilakukan, malah banyak angan-angan. Auzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk mereka. Selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis Nabi. Nabi berpesan dalam riwayatnya Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan dalam Adabul Mufradnya Imam Bukhari. Jauhilah oleh kalian perbuatan keji dan memaksakan diri berbuat keji. Keji mboten barang, maksa keji mboten barang. Karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat keji dan memaksa berbuat keji. Jauhi pula oleh kalian berbuat zina. Karena perbuatan itu merupakan kegelapan pada hari kiamat nanti. Mohon maaf, zalim. Karena perbuatan itu merupakan kegelapan pada hari kiamat nanti. Terus zalim ini buatan bareng karena kegelapan. Keji itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhilah oleh kalian sifat bakhil. Nah niki.
Karena sifat itu telah memprovokasi orang-orang sebelum kalian. Niki sing gare tukaran. Ya, itu memprovokasi orang-orang sebelum kalian sehingga terjadilah pertumpahan darah di antara mereka. Karena bakhil itu terjadi gelut bertumpah darah. Selanjutnya telah memprovokasi orang-orang sebelum kalian sehingga terputuslah tali silaturahim di antara mereka. Karena bakhil silaturahim putus. Dan telah memprovokasi orang-orang sebelum kalian sehingga mereka saling menghalalkan kehormatan di antara mereka sampai nyerobot harta dan yang lain sebagainya. Karena moh kelong mau pingine oleh tambah kathah. Ya, maka bakhil ini merupakan bagian dari bawaan yang manusia ini asale cetil. Sifat loman itu ya memang ada, sifat cetil itu ya ada. Loman harus dipelihara dengan ilmu dan agama, bakhil harus diberantas dengan ilmu dan agama. Maka orang yang bawaannya loman ngenten karena turunan, karena belajar, karena Islam, sing bawaane bakhil ngenten. Lah niki dirubah kali Islam dan seterusnya. Maka itu dalam rumah tangga itu ada yang podo lomane, ada yang satu bakhil, satu loman. Ini untuk menuju kepada yang loman. Lek podo bakhile repot. Ya. Nanti anak-anaknya akan tukul. Anak-anak yang loman. Jadi ada ayat mengingatkan kita, Ibu. Kita tidak boleh tersinggung. Surat Al-Fajr surat 89 yang sering kita baca itu di juz amma. Surat Al-Fajr di juz amma. Surat 89. Allah berfirman pada ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jammah. Wa tuhibbunal mala hubban jammah. Silakan Ustaz. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nggih. Terus menungso niki terhadap harta nggih suweneng ten. Ada yang sampai ngegete nemen, nyekel mboten brojol, nyawuk mboten netes. Ibaratnya niku lek masak pepes niku belunge iman wis dilembutne menisan ben kucinge melok ora kumanan. Musibah ngeten iki ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita. Berikutnya, jika toh hatinya sudah melunak di halaman 160, pasti hanya sedikit sekali dia akan mengeluarkan harta, damel tombo isin. Namun yang sudah tidak disukai, elek-elekane, ya. Elek-elekan mawon. Jadi tidak boleh kita ini sing elek-elekane. Nepakne orang lain sebagaimana kita. Kelo timbang mambu ndang kekno kono ya. Niki jane menyinggung, tapi sing dikai lah timbang ora mangan kaliran kan ngoten. Wis ora enek wis saaken. Ya, ngesaaken. Betul nih. Saya itu tersentuh ya. Saya ingat tahun 2017 napa pinten ya. Subhanallah. Kita mau balik Sidoarjo ini ngumpul, kemudian menggalang donasi umat sampai dapat puluhan juta untuk mewujudkan tali asih kepedulian berupa bahan pangan dan yang lain untuk warga yang ada di lereng Gunung Bromo. Nah, dhewe bangun masjid, apa diceluk wis dikekne nyang omahe. Apa sing Islam tok, liyane ora apa-apa karena ini bukan ibadah, bukan zakat. Ini adalah bagian daripada dakwah bilhal. Subhanallah, dari situ merasa diorangkan buahnya akhirnya masuk Islam tanpa paksaan. Betul nih Ibu. Banyak yang masuk Islam tanpa paksaan. Ya dhewe niki ngekeki tapi kados wong ngemis, kula nuwun, jagongan, basa-basi, kemudian maringi itu tadi. Ya. Ndak ngomong agama blas, ndak ngajak sholat blas. Tanya gubisnya bagaimana, kentangnya bagaimana. Banyak mereka itu orang yang buruh, bukan pemilik lahan. Kalau pemilik memang mereka mewah, punya kendaraan dan yang lain. Tapi kalau sekedar bekerja, ya susah hidupnya. Dari situ akhirnya kemudian lambat laun dikangeni.
Kae lho dulur-dulur Sidoarjo sing kumpulan wong Islam ora tekan ya. Nah, berarti sudah ada hidayah yang siap untuk masuk ke relung jiwanya. Sampai kemudian ada anak itu yang sering saya foto, ditinggal mati ibu ecer setelah 8 hari. Di 40 hari ibunya meninggal, bapaknya minggat. Bapak ibu ini sudah nikah Islam, tapi mbak ini anu Hindu. Terus anak ini perkembangannya telat nggih. Kalau mbak buruh niku dicekek kandang ngoten. Brebes saya ini. Randy namanya. Jadi mbak ini kita sik ngerambut Mbah Buyute. Mbak ini ki rondo. Lah terus mame nopo dikei beras sing ana lonolan itu bantuannya. Kemudian susunya itu kadang 3 bulan sekali dikasih, kalau enggak. Bah ini berat ini ya. Kula ini sampai brebes, berarti gobis yang jenengan nikmati, yang senengane some barang niku. Kentang dan yang lain. Ini ada keringetnya bocah niki, Bu. Kalau pas tangi oleh mbok ini dijak, digalengani yang tanaman itu tadi itu dusur-dusur begitu. Brebes saya ini jan. Wah, jan mentolo tak pek. Ya, anak itu. Kemudian mbak pesan, Mas, nggih Mbah. Nanti lah anak ini wis sekolah nggak apa-apa melu sampean. Dia Islam mau ibunya ben melu mondok. Nggih. Kemudian kita kirimi beras setiap berapa bulan. Nggih Mbah saya gitu kan. Dari situ kemudian dakwah ini berkembang di sana. Alhamdulillah, dakwah ini berkembang di sana. Jenengan tangleti jeneng kula nu apal wong ngono asik ya. Dulu pertama dakwah itu lucu ya, saya bermain bola. Karena saya senang sepak bola. Baru kemudian dakwah itu sampai agama begini. Ada cerita-cerita yang nggak bisa saya ceritakan. Tapi intinya mari kita punya kepedulian. Dan yang jauh ada, tapi yang dekat dengan kita bisa jadi ada. Jangan sampai yang jauh kita cover, yang dekat kita tinggal. Yang dekat ini penting. Masya Alhamdulillah masjid kita ini rahmatan lil alamin. Yang dekat banyak, yang tercover. Ini penting. Kita kembali, jika toh hatinya melunak orang pelit tadi, pasti sedikit. Karena dia mengeluarkan harta, namun harta yang tidak disukai. Timbang mambu, timbang digua, baru dikasihkan. Dia akan membayar zakat wajib dan sedekah sunnah dengan harta paling buruk. Boleh jadi orang itu merasa sudah memiliki bukti di hadapan Allah apa yang telah dilakukan. Niki lho ya Allah kula zakat ya zakat, maringi. Tapi kok sing welek dhewe ngoten. Makanya ada ayat panggilan di awal juz 4 itu di surat Ali Imran ayat 92. Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Ndak sampai adewe niki iman sing puncak kecuali dengan bagi napa sing paling disenengi. Ibu-ibu punya kudung bagus 3. 1 dikekne dulure itu insyaallah imannya tambah mantap. Ya. Tapi lek sandal 2 dikekne wong siji jangan. Ya. Selanjutnya, seolah-olah Allah itu membutuhkan amalnya dan berharap ada orang yang mau melakukan amal itu. Padahal yang butuh itu dia untuk masa depannya, akhirat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa ma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha min tunfikuna walastum bi akhidhihi illa an tukmidu fih wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ada di ayat 267 surat Al-Baqarah surat kedua. Monggo artinya Ustazah. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Okay. Kemudian lengkap arti, ketahuilah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ayat ini mengingatkan kita agar kalau kita beribadah itu yang baik, termasuk berbagi pun yang baik. Lek mboten api nu ketoke kaya kepeksa ngoten lho. Berikutnya ayat sebagaimana kita tahu tadi awal juz 4 di ayat 92 surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
kalian tidak sampai pada puncak kebajikan sebelum menafkahkan harta yang paling kalian cinta. Maka itu Aisyah menyampaikan Nabi bersabda, Nabi ini pro dengan orang-orang kalangan bawah, pro dengan orang-orang yang menurut orang itu tidak dianggap dan yang lain sebagainya. Nabi itu senang karena para nabi itu pengikutnya adalah orang-orang biasa kebanyakan. Dawuhnya Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tobroni, la tut'imul masakina mimma la ta'kulun. Monggo Ustaz. Janganlah kalian memberi makan kepada orang-orang miskin dengan makanan yang tidak kalian makan. Nggih. Bayar fidyah nggih sing sae. Rahapane tiang-tiang sing diundang sing biasa nggih sing sae dan seterusnya. Ini penting. Kita wongaken wong. Ya, penting untuk kita orangkan orang, kita manusiakan manusia, kita manusiawikan manusia. Yang seperti ini penting. Ya. Auf bin Malik meriwayatkan Rasul pernah keluar dari rumah dengan membawa tongkat. Ternyata telah ada seseorang yang menggantungkan atau menyedekahkan setandan kurma yang jelek. Maka Rasul pun mencela setandan kurma tersebut seraya berkata, jika mau sebenarnya orang yang menyedekahkan barang itu bisa saja menyedekahkan lebih baik daripada ini. Sesungguhnya orang yang menyedekahkan kurma jelek ini akan makan kurma jelek pula pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Termasuk enten lairan, ndongaaken sae maringi hadiah sae tapi pun sing kadaluwarsa. Termasuk pun sing kadaluwarsa. Ada orang itu diberikan wedak kadaluwarsa niku cerita kemudian nelongso kalih kula. Walah Pak Ustad, napa lek wong kontrak niku diparingi ngeten dan seterusnya. Ya. Jadi yang baik, yang pantas. Ya. Dan Nabi itu orangnya tidak gengsi. Nabi itu kepada orang lain baik, tapi kalau Nabi menerima. Ada budak. Ya. Budak dulu itu di zaman Nabi makanannya kebanyakan adalah sarit dari kelas ketiga, kelas bawah yang tidak patek enak. Tapi Nabi tidak menolak. Nabi diajak makan, Nabi ikut. Ada sahabat yang kelihatannya risih mengingatkan, badhe ngemutaken sungkan, ya Rasul, niku lho barang sedekah. Rasul menyenangkan budak itu. Yo lek awakmu nggawe kono yo sedekah, tapi kono wis ngadhiahi aku ndak masalah. Tanpa menyinggung hati yang memberi maupun yang menerima. Nabi itu ngoten. Ya, sifat rahmatnya itu kelihatan. Maka marilah kita jauhi sifat pelit ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dunia sampai dengan akhirat. Dan apapun yang kita tanam pasti akan kita tuai hasilnya. Insya Allah kalau ada kesempatan kita lanjutkan dengan boros dan berlebih-lebihan. Pengertian dan tindakan tabdzir dan israf. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saya kira sampun lepatipun walafu minkum. Alhamdulillah kita bersyukur haji lancar, kurban juga lancar, keikhlasan yang harus terus berkesinambungan dan kita berharap saged mangsuli ibadah seperti itu lagi. Salam takdim kula untuk keluarga yang ada di rumah, mudah-mudahan lancar segalanya dan berkah dan kurang lebihnya mohon dimaafkan Ibu.